Ibadah dari handphone bahkan video streaming. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan masih dalam hal doa. Kalau hari itu masih tidak berangkat di Masyanda, kita mau bangun doa itu. Tuhan sudah oleh kemurahan Tuhan karuniakan kita pengajaran firman, dan pengajaran firman ini perlu kita terima supaya jangan ada penyesatan roh. Dan juga dengan pengajaran ini kita jadi dewasa. Dewasa itu berarti kita tahu membedakan, itu dewasa. Ya, tidak seperti cuma Korintus. 2 Korintus 11 mengatakan, kamu terima saja jika ada yang mengabarkan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, kamu terima. Itu berarti jemaat itu tidak bisa membedakan semasa Yesus. Karena ada Yesus yang benar, ada Yesus yang lain. Yesus yang lain itu, kalau yang benar itu mengatakan, akulah pintu yang sesat atau pintu yang sempit. Tapi Yesus yang lain itu pintu yang lebar. Ya, segala perkara tidak apa-apa. Yang penting Kristen. Itu Yesus yang lain. Yesus yang lain itu tidak mengajarkan tentang robekan daging, penyaliban daging, atau memikul salib. Itu Yesus yang lain. Yang benar itu pikul salib, sangkal hidup. Artinya Kristen kita itu bukan Kristen yang untuk semata-mata hidup memupuk hawa nafsu, itu tidak. Tapi satu Kristen yang satu waktu juga rela untuk mengalami proses perobekan daging. Dan Kristen yang baik itu begitu. Kristen yang sungguh-sungguh itu begitu. Satu waktu juga siap untuk mengalami perobekan daging. Artinya daging atau sifat tabiat manusia yang dalam dari 15:21, percabulan, hawa nafsu, percidraan, perseteruan, ada 16 dalam bahasa Indonesia. Itu perobekan daging, artinya daging dengan segala keinginannya tidak kita turuti. Itu namanya perobekan daging. Ya, sakit bagi daging. Karena keinginannya tidak kita turuti lagi. Tapi disitulah kita berhenti berbuat dosa. Itu namanya perobekan daging. Ya, 1 Petrus. Surah 1 Petrus pasal yang kedua. Pasal 4 ini. 1 Petrus pasal 4. Ya, tolong dibaca ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, jadi korban sengsaranya Kristen itu, sengsaranya Kristus itu menjadi penghayatannya kita. Dihayati, bukan ditonton. Ya, dihayati, dicamkan, diingat, supaya nanti hidup kita yang sudah ditebus oleh kekuatan korban Kristus tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tapi untuk melakukan maunya Tuhan. Itu berarti sengsara Kristus itu kita bersenjata dalam pikiran kita. Ya, hamba Tuhan juga begitu. Bukan hidup untuk senangnya sendiri, kan? Tapi juga bagaimana dia nanti menyukakan hatinya Tuhan. Memang ini perlu satu proses. Yang dada langsung instan itu tidak bisa. Karena daging manusia itu sifatnya menjauhi yang namanya sengsara untuk mematikan daging itu sifat manusia kita. Maunya kita dengan firman itu yang cocok sama maunya kita.
Kalau firman itu menyucikan, mengoreksi, menegur, menyatakan kesalahan, mendidik orang, itu bisa jadi marah-marah. Ini berarti tidak mempersenjatai pikiran dengan korbannya Kristus. Ya, mari terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani. Jadi kalau daging dengan segala keinginannya, sampai penyembah berhala, ya, hidup cemawa, sombong, dan hawa nafsu, perzinahan, percabulan, itu kalau kita tidak turuti, itu namanya sengsara badani. Jadi pikul satu bukannya pikul salibnya itu tidak, tapi artinya praktek firman Tuhan. Itu sakit, mengalami penderitaan secara badani. Bayangkan maunya daging ini, itu maunya berseteru aja. Maunya daging itu mencederai, maunya daging itu menyerahkan. Sekarang tidak boleh. Kita sudah belajar menguasai diri, sakit memang. Tapi terus kita baca, ialah berhenti berbuat dosa. Amin. Itu berhenti berbuat dosa. Sakit memang, tapi disitulah ia berhenti berbuat dosa. Kalau sudah berhenti berbuat dosa, maka urapan Roh Kudus pun semakin melimpah. Jangan dipikir kalau berhenti berbuat dosa, kemudian kita sengsara. Tidak. Sengsara dalam kata-kata, dulu saya bisa semangat, ya, sekarang kalau ikut Tuhan tidak bisa lagi, ya, direm, ada dikekang. Tidak. Ya, tidak. Justru kita makin bahagia. Justru kita makin melimpah kesukaan yang sejati. Karena kita berhenti berbuat dosa. Roh kemuliaan ada padanya. Orang ini tidak bisa dikalahkan. Siapa berani orang yang sudah berhenti berbuat dosa? Tidak bisa. Ya, karena kuasa Tuhan itu menyertai. Sebab dia hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau dia seorang prajurit, dia tidak pikirkan kepentingannya, tapi dia bagaimana menyenangkan hati komandannya. Itu seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, dulu kami kalau sedikit ada mengeluh, lagi baru kalau merintis, wah, jangan harap kalau lapor sama tentara, oh iya ya, Lukas yang lalu dan marah. Tidak akan dikatakan. Oh, sengsara sekali gini. Karena berbuat dosa, karena melakukan firman. Oh, bagus itu. Itu kamu sudah berada pada jalur yang tepat. Teruskan. Kapok. Tapi betul. Ya, begitu saudara. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Terus 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Stop sampai situ. Kita berhenti. Ya. Namun kekuatan yang kita terima dari Tuhan itu semakin berlimpah-limpah. Mari kita akan perhatikan itu Yesus yang benar. Selalu mengajarkan perbaikan daging. Pikul salib sang daging. Tapi Yesus yang lain itu semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Boleh begitu boleh. Boleh begitu boleh. Kita masuk gereja. Wah, ini ada bahaya. Ya, bahaya sekali. Nah, baik saudara, kita akan fokus kepada doa. Kisah Rasul pasal yang kedua. Tolong gambar-gambar naga disiapkan. Kisah para Rasul pasal 2 merupakan cara hidup jemaat yang pertama, yang juga merupakan satu blueprint, ya, cetak biru asli. Ya, jadi sini belum ada nama-nama organisasi, tapi inilah yang asli. Ya, puji Tuhan, ini dicatat dalam Alkitab yang namanya Kisah Rasul sebagai satu sejarah bagi gereja Tuhan. Ya, salah satu kekayaan itu, kekayaan satu bangsa adalah mempunyai sejarah.
sejarah itu kekayaan, karena itu selalu orang-orang mengatakan belajar dari sejarah. Tapi sejarah gereja Tuhan itu bukan hanya berhenti pada saat itu, tapi sejarah gereja Tuhan mengandung satu nubuatan. Ini gereja Tuhan, gereja makhluk ilahi yang dilahirkan oleh Roh Kudus, benih ilahi, itulah Roh Kudus, firman Allah dan kasih Allah. Ayat 42, Kisah Rasul pasal 2 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang terakhir disebut berdoa. Saudara, dalam Sunan Tabernakel atau dulu digambarkan 4 perkara ini adalah kegenapan dari alat-alat yang ada di dalam bait Allah. Pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti itu menunjuk kepada alat yang bernama meja dengan 12 roti saja di atasnya. Ya, jadi kita tidak lagi menggunakan alat-alat ini, karena Yesus sudah membantahkan hurufnya. Yang oleh kematiannya, yang sudah menggenapi huruf-hurufnya. Kemudian kita masuk dalam pengertian rohani. Jadi kita masuk dalam pengertian rohani untuk mencapai kesempurnaan. Jadi kita tidak balik ke belakang. Sistem itu selalu maju ke depan. Dahulu digambarkan dengan meja roti, dengan langsung alat itu bisa disebutkan dahulu digambarkan dengan meja roti dengan 12 roti yang tersaji di atasnya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan alat ini lagi di dalam bait Tuhan, tapi sudah masuk dalam pengertian rohani, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul plus segandeng dengan perjamuan kudus. Itu yang kita terapkan ya sampai Tuhan datang. Ya, jadi tidak lagi menggunakan alat-alat, sebab itu sudah bayangan, gambaran dan kiasan kegenapannya ada pada Kristus. Kemudian yang kedua, bertekun dalam persekutuan, ya, anak-anak terang dahulu digambarkan dengan kaki dian emas, ya, bisa disebutkan. Dan kaki dian emas ini banyak, tapi satu bentuk, namanya kaki dian atau golden lampstand dengan 7 pelita di atas. Jadi persekutuan anak itu persekutuan di dalam terang, bukan di dalam gelap. Ya, amin. Di dalam terang. Ya, terang itu sifatnya menyingkap, membuka, dan menyebar. Itu sifat dari terang. Ya, dalam kita taruh tanda sini 1 Yohanes 1, ya, supaya fellowship kita itu jangan salah dan jangan kita berfellowship tapi juga ada kegelapan dalam hati. Jangan, kegelapan itu dia mencerai-beraikan. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Itu pasti, ya, itu pasti. Amin. Kalau hati kita terang, pasti kita bersekutu dengan orang-orang terang. Itu pasti, itu satu roh, itu satu pengajaran, itu satu Tuhan, itu satu iman, itu satu Bapa, itu satu baptisan, itu satu pengajaran dari Yesus. Ya, kita bersekutu, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain terus. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, darah Yesus, Dia imam besar, bekerja di tengah-tengah kita. Ya, sebab kegelapan itu merupakan tembok pemisah. Jadi persekutuan kita itu dulu digambarkan dengan kaki dian emas. Di gereja juga, di gereja, di surga Wahyu 4 ada 7 pelita di tahta Allah.
depan. Taruh tanda masih di Kisah Rasul, taruh tanda Wahyu 4. Wahyu pasal 4, maafkan. Ini surga dibuka ya, supaya nanti kita tahu apa suasana bagaimana di surga. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ayat 5 bahasa Inggris tolong disiapkan. Terus, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, ayat 5 kita baca. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Coba in Inggris. Ya, oke, silakan. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, Ya. and there were 7 lamps of fire Ya, burning. 7 lamps, 7 pelita. Dalam terjemah lama kata 7 pelita of fire burning before the throne. Jadi Musa melihat ini, karena surga itu kan tidak pernah berubah, betul? Jadi yang dilihat Musa itu dengan yang dilihat Yohanes sama, walaupun tenggang waktunya 1500 tahun. Saudara, kerajaan mana yang 1500 tahun tidak berubah? Pasti berubah-berubah. Hanya kerajaan surga. Jadi di tahta itu ada 7 pelita. Berarti surga itu khususnya tahta terang benderang, tidak ada kegelapan sedikit pun. Terus Before the throne, which are the 7 spirits of God. Ya, itulah 7 roh Allah. Artinya roh Allah dalam pekerjaan yang sempurna. Jadi di surga itu terang. Ya, jangan kita hidup bertahan di dalam gelap. Tapi hati mau masuk, wah surga. Ya, karena memang perlu disingkat. Sehingga kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang ini. Ya, bahkan mau perjalanan kita menuju perjalanan rohani kita ya, perjalanan rohani menuju ke surga. Jadi bukan perjalanan jasmani. Kalau perjalanan jasmani kami itu nanti selesai ini ke Siantar, itu perjalanan jasmani. Perjalanan jasmani sudah nanti selesai ini pulang ke rumah. Ya, ada yang mau mampir mungkin? Tidak ada. Ya. Mana ya? Akuran ke sini ya. Tapi perjalanan jasmani itu kami ke Siantar. Tapi perjalanan rohani menuju ke surga. Nah, sudah mempersiapkan diri. Kalau masih ada kegelapan, cepat minta darah Yesus, cabut itu semua. Kalau kita tidak mampu mencabutnya, minta Tuhan tolong cabut itu semua, supaya kita bisa bersekutu satu dengan lainnya. Dan kembali ke Kisah Rasul 2. Ya. Kemudian yang terakhir juga, ya, sama sudah. Dan yang terakhir, nomor tabernakel yang 42 tadi. Yang terakhir, mereka bertegur dalam doa. Jadi ini seimbang. Ya, kenapa disebut doa ini terakhir? Ya, karena alat yang terakhir di dalam ruangan kudus bait Allah adalah mezbah dupa emas. Itu alat terakhir di dalam ruangan kudus yang luasnya kurang lebih yang luasnya 200 hasta kubik. Ya, luas kalau isinya 2000 hasta kubik. Ya, jadi dari rumah Tuhan itu yang paling akhir mendekati tirai, kemudian masuk dalam ruangan kudus adalah mezbah dupa emas. Ya, di sini disebutkan yang paling terakhir adalah berdoa. Ya, ini doa bukan doa biasa. Ini doa orang-orang yang sudah ditebus. Di ayat 41, mereka bertobat, mereka dibaptis, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka bertekun dalam alat-alat ini dan sampai kepada doa, sembahyang. Jadi, saudara perhatikan bahwa mezbah dupa emas ini ada di akhir daripada ruang kudus. Sebelumnya ada pelita emas dengan meja roti. Kalau mezbah dupa emas sekarang berbicara tentang penyembahan, doa penyembahan
Maka dengar saudara, firman dan Roh Kudus itu adalah kekuatannya. Saya mengerti ya. Jadi firman itu yang menopang doa-doa kita. Karena tanpa firman, doa adalah kekejian. Ya, keji, salah arah. Jadi kaki dari mezbah dupa emas ini seperti pelita emas dan meja roti saja. Jadi kekuatan kita menyembah Tuhan adalah kita bertumbuh pada firman dan perjamuan kudus plus dalam persekutuan orang-orang kudus atau di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya, itulah karena itu disebut terakhir. Ya, tak boleh kita abaikan pengajaran firman. Saya senangnya doa. Kalau firman tidak terlalu tertarik. Tuhan pun tidak terlalu tertarik sama doa macamnya. Dia bikin peraturan sendiri. Ini kan Tuhan yang menetapkan. Ya, jadi atau juga saya mau firman sajalah sebagai bahan khotbah. Saya semua itu tidak terlalu tertarik. Nanti penggalan tipis. Karena tidak mencapai ukuran waktu Wahyu 11 yang diukur terakhir adalah mezbah dupa emas dan orang yang menyembah. Jadi semua itu tidak boleh ada kita abaikan. Semua harus ditekuni. Jadi doa penyembahan ini disebut terakhir karena inilah firman dan Roh Kudus itu kekuatan kita menyembah. Tanpa firman yang menyucikan, tidak ada doa yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena Allah itu suci. Kamu telah suci karena firman yang besar. Untuk apa kita suci? Ya, salah satu untuk kita menyembah Tuhan. Mari sekarang kita melihat alat ini, mezbah dupa emas. Kita ke Keluaran pasal 30. Namun kita tidak membuat alat itu, tidak. Nah, kita melihat pengertian rohani dari alat ini. Kita sudah dapatkan bahwa mezbah dupa emas sekarang berbicara dua penyembahan. Nanti masih tetap alat ini akan disiapkan. Ya. Ayat 1. Mengenai mezbah pembakaran hukuman, Bahasa Inggris tolong disiapkan. haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran hukuman. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, Ya. sehasta panjangnya Ya. dan sehasta lebarnya, Ya. sehingga menjadi 4 persegi. Terus. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Ya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Ya, terima kasih. Coba bahasa Inggris. Ini selesai. Ayat 1. Ya. And thou shalt make an altar to burn incense upon of sitting wood salt, thou shalt make it. Ya, saudara perhatikan. Dalam bahasa Indonesia, mezbah. Mezbah itu artinya tempat penyembelihan. Sementara di mezbah dupa bukan tempat penyembelihan, tapi khusus tempat pembakaran hukuman. Karena itu dalam bahasa Inggris disebut altar. Ya, dalam Alkitab saya juga make an altar. Altare, bahasa Yunani-nya altare. Cara lihat, altar itu artinya tempat yang ditinggikan. Tempat yang ditinggikan. Coba kembali ke alat ini. Alat-alat gambar tabernakel. Saudara perhatikan, dalam alat-alat rumah Tuhan ini memang ada alat-alat yang besar. Salah satunya mezbah korban bakaran. Itu besar. Lebarnya 5 hasta kali 50 cm. Berapa? 2,5 meter ya. Tapi kalau kali 55 hampir 3 meter. Tingginya 3 hasta, kurang lebih 1,5 meter. Walaupun alat ini besar, lebih besar daripada mezbah lebih besar daripada mezbah dupa emas, tapi alat mezbah pembakaran lebih melebar. Ya, kemudian pelita emas juga besar, tapi dia oval, dia semacam oval.
meja sajian rendah, tingginya hanya 1,5 hasta. Ya, bandingkan dengan mezbah dupa, tingginya 2 hasta. Kemudian peti perjanjian tingginya hanya 1,5 hasta. Ya. Jadi kalau alat ini mezbah dupa emas, dari ukurannya kita sudah bisa melihat bahwa, saudara perhatikan, alat ini cenderung meninggi dan cenderung meninggi ke atas. Untuk altar karena tempat yang lebih tinggi. Karena itu kalau alat ini sekarang tekanannya tentang doa penyembahan, maka kalau kita masuk dalam penyembahan, berarti harus ada yang kita tinggikan. Siapa? Yesus. Nah, doanya harus persis. Nanti saya akan tunjukkan pengalaman satu kehidupan yang doanya itu pas seperti mau Tuhan. Ya tentu saya juga mengejar waktu ya. Jadi alat ini dia lebih meninggi. Jadi kalau kita menyembah itu bukan diri kita yang ditinggikan, bukan siapa-siapa yang kita besarkan, agungkan, tapi Yesus. Jadi dari alat ini kita sudah tahu bahwa saat kita menyembah, saat kita berdoa adalah Tuhan yang kita tinggikan. Jadi sembahyang kita tuh harus pas nilai mezbah dupa emas. Kalau di mezbah pembakaran ini banyak pengampunan. Di sini dulu orang saya bawa hewan lembu untuk pengampunan. Ampuni saya, ampuni dosa saya, ampuni kelakuan. Jadi lebih berpusat kepada diri sendiri. Tapi kalau sudah masuk dalam mezbah dupa, itu tidak lagi kepada diri sendiri, tapi sudah berpusat kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang harus kita tinggikan. Sampai di surga itu mengatakan segala kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kekuatan, hikmat, puji-pujian, kekayaan hanya untuk anak domba. Jadi Allah itu ditinggikan. Saudara, kalau kita bisa meninggikan Tuhan Yesus sedengar, maka berkat dari surga pun akan mengalir ke kita. Saudara, di doa itu harus pas. Jangan baru menutup Tuhan, minta ini, amin, 3 kali. Ini salah. Ya. Atau juga doanya itu sewaktu-waktu. Ya, dia tidak pernah berdoa, tapi begitu dia ada masalah baru dia berdoa. Ini namanya sudah merendahkan mutu dari doa itu sendiri. Nah, itu di sini alat mezbah dupa emas, dilapis dengan emas, bernilai tinggi sekali. Ya, jadi kita harus betul, ya, amin. Bisa ngerti ya, doanya tuh harus pas. Ya, mari sekarang kita di sini katakan ayat 1, haruslah kau buat mezbah atau altar, tempat pembakaran ukupan, ya, ukupan. Kita keluar pasal 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, ambillah wangi-wangian, ya, yakni getah damar, ya, getah damar, kulit lokan. Getah damar itu digores, ya, gores. Kulit lokan itu dari kerang, dikupas, bakar. Terus dan getah ramalan, ya, rasa malam. Kalau kita perhatikan getah damar, kulit lokan, getah rasa malam, ini kan diambil dengan cara dilukai. Ya, itu sengsara, cara sengsara. Ya, Tuhan itu juga bagikan dilukai. Ya, tapi saya fokus ini dulu. Terus Pak, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, ya, masing-masing sama banyaknya. Ya, sama banyak. Jadi sengsara karena Kristus, karena melakukan firman itu, saudara lihat, itu seimbang dengan kualitas penyembahan kita. Itu seimbang.
Karena apa? Sengsara karena firman itu membuahkan kesucian. Betul? Betul kan? Boleh menipu lagi, bukan sengsara, tapi kita jadi suci. Nah, ukuran dari penyembahan bukan apa, tapi kesucian. Setinggi mana kesucian kita, setinggi itu mutu nilai penyembahan kita. Dia bisa menyembah dari pagi sampai malam. Kalau dia tidak bersuci karena firman itu rendah sekali, tidak ada nilai. Nanti seruan-seruan itu tidak didengar. Jadi sama banyak. Apalagi kalau hamba Tuhan itu dia mau jadi penyembah itu, dia bukan takut sengsara karena firman, dia justru masuk dalam sengsara karena firman. Sengsara itu dia undang, bukan cari gara-gara, tidak. Dia undang. Kalau karena firman dia akan disengsarakan, itu akan membuat kualitas penyembahannya itu nilainya itu naik ya. Terus ayat 35 kita baca bersama. Semuanya ini haruslah membuat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni ya. Jadi ukupan ini tadi kita kembali ke Keluaran 31, ini tempat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Coba kembali ke gambar mesbah. Saudara perhatikan ya, yang besar di atas dari mesbah ini ada, inilah namanya perukupan ya. Apa yang dihasilkan dari sini? Asap yang halus. Setahun sekali ini dibawa ke ruang majelis oleh imam besar. Dengan saudara, kalau perukupan di satu ramuan dibakar, bukan dibakar seperti api besar, dia ada di bara, bakar gitu, di dalamnya sudah ada bara, maka keluarnya asap. Coba saudara perhatikan, sifat asap itu, jika tidak ada angin, dia akan naik tegak panas sampai ke langit. Jadi sembahyang kita itu kalau benar itu sampai ke langit, ke surga. Wahyu pasal yang ke-8. Kalau dari kitab Quran pasal 30. Wahyu 8 ayat 1. Materai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tangga itu. Ayat 4 kita baca bersama. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Betul. Naik sampai ke langit. Itu menembus tembok, menembus ilah-ilah penguasa teritorial. Kalau doanya itu pasti itu naik sampai ke Allah. Saya jangan dikacaukan pikiran dengan lain-lain. Saya mengatakan itu benar. Itu kuat. Karena itu dikatakan doa orang benar itu sangat besar. Karena itu dia naik, menembus sampai ke tahta. Jadi seorang malaikat Tuhan, hamba Tuhan, itu dia sudah menjadi pionir, menjadi pendahulu dalam doa sembahyang yang sampai ke surga. Betul itu sudah punya pengalaman. Sebenarnya dia tidak takut sama sekali. Rohnya itu sadar. Ini bukan dongeng, ini Alkitab betul. Kalau sampai ini dicatat, ini suatu rahasia yang bukan. Tapi
yang dibuka untuk kita bisa memanfaatkan alat canggih ini. Alat ini luar biasa hebat. Tuhan sudah taruh, tinggal bagaimana kita manfaatkan. Saudara percaya? Jadi dari situ kita bisa tahu betapa hebatnya kuasa doa penyembah itu. Kalau kita tekuni dengan tepat, doa kita naik sampai ke Allah. Terus asal naik terus. Tapi kita balik dulu, ya. Jangan dekat. Tarik nafas. Imamat 16. Karena ini rumit. Ngajar orang tabrak itu tinggi sekali. Ya, kalau sudah tahu begitu nanti, aduh, bersyukur sekali sama Tuhan. Jadi kita tidak terpaksa lagi sembahyang. Siapa tidak membutuhkan Tuhan sih? Pasti semuanya membutuhkan Tuhan. Dan tapi kita mau kita di hutan sendiri, mau kita di kebun, mau kita di desa, tahu kita di mana pun. Karena alat ini 4 persegi. Lebar, panjangnya sama. Hanya tingginya, lebarnya sama. Itu bicara timur, barat, utara, selatan. Dimanapun kita sembahyang, itu berkatnya sama. Karena Tuhan yang kita sembah satu. Orang Amerika kalau menyembah itu, kalau sembah berkatnya sama. Kalau kita sembahyang pun di Indonesia, berkatnya sama. Karena kuasa itu meliputi seluruh alam semesta. Jadi saudara tidak usah takut kalau satu waktu berjalan di satu tempat yang mengerikan apa-apa, udah tinggal lipat dulu saja. Haleluya, Tuhan Engkau tinggikan, haleluya. Itu anak domba sampai menghentikan kegiatan malaikat Israel. Sebab penyembahan orang-orang kudus itu, Alkitab mengatakan tadi Keluaran 30, itu wangi-wangian. Allah itu menikmati penyembahan dari anak-anak. Dia nikmati. Ada yang berani ganggu? Tidak ada. Betul? Tidak ada yang berani ganggu. Mata Tuhan itu sedang melihat. Dia menikmati penyembahan. Keluar sana, Imamat 16 ayat 12. Kita mau segera nanti kepada praktek. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh kukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. 13 kita baca. Kemudian ia imam besar harus meletakkan kukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap Tuhan itu tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya yang jangan mati. Jadi ada api kecil, bara, yang membuat perukupan itu menjadi asap, mengeluarkan asap. Jadi waktu ramuan itu taruh di pedupaan dari mangkuk, satu mangkuk, tapi yang membakar itu api kecil. Itu bicara Roh Kudus. Api itu bicara tentang semangat. Ya, kita menyembah itu jangan kendor, harus semangat. Amin. Jangan malas-malas. Harus semangat, harus berapi-api, harus membara, bukan dengan hawa nafsu, itu sesaat, tapi oleh Roh. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan mengatakan sama Petrus, kau jaga bersama aku 1 jam. Apa yang terjadi? Petrus CS tidur, sembahyang tapi tidur. Apa akibatnya? Waktu Yesus tangkap di mahkamah Sanhedrin, seorang budak wanita mengatakan, kau kan murid Yesus, sudah ketakutan. 3 kali tanya, 3 kali menyangkal. Tidak berani. Tapi waktu Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menjadi pengkhotbah pertama yang berapi-api. Dia tidak takut lagi. Bahkan mau diancam mati pun dengan disalibkan, dia tidak takut. Api Roh Kudus. Menyembah itu harus dengan kekuatan api, bukan api asing, tapi Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala oleh Roh Kudus. Karena kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Supaya bisa penuh Roh Kudus, kita harus rendah hati, supaya
sembahyang kita tuh sembahyang yang terus stabil. Dalam Keluaran 30, ya, Keluaran 30 tentang mezbah pembakaran ukupan ini, ayat yang ke-7, ayat 7. Ayat 7. Di atasnya harus Harun membakar ukupan dan wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Terus. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ya, Maleakhi pasal 1. Maleakhi pasal 1. Kita baca bersama. Maleakhi pasal 1 ayat 11 kita baca bersama. Sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat terbakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan korban saja tentang namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan dari pagi dan senja, nama Yesus dipuji. Itu sembahyang yang stabil. Sembahyang pagi, sembahyang malam, pagi, malam terus. Jangan pagi, malam tidak, malam pagi tidak. Ya, susah, senang, diberkati, nama Tuhan tetap dibesar. Karena kalau Tuhan mau dalam sekejap pun bisa. Kita jangan batasi kuasa Tuhan. Sekarang yang pakai perang, bagaimana kalau doa itu pas dan kita masuk dalam perjalanan Kudus. Lukas 1. Sama sekali. Lukas 1 ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci, ya, dan membakar ukupan di situ. Ya, membakar ukupan di dalam bait suci. Jadi dalam bait suci bukan membakar korban, tapi membakar ukupan. Membakar korban itu di mezbah korban bakaran di halaman. Nah, jadi kalau kita mau berbakti ke rumah Tuhan, mau sembahyang, nanti Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah Tuhan. Kalau mau datang kemari mau sembahyang, mau berdoa, mau berbakti, jadi harus pas, harus tepat. Karena tabernakel itu sistematis. Ya, jangan acak-acakan, ya harus pas. Saya kemarin dengan itu mau menyembah Tuhan bersama jemaat. Jadi harus itu motivasinya persis dengan alat itu. Ya, ayat 10 kita baca. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah pembakaran ukupan. Jadi ada sembahyang di dalam, dipelopori oleh Zakaria seorang pemimpin. Ada sembahyang di luar. Jemaat ikut menopang dengan sembahyang. Apa yang kita tahu ayat kisah ini? Zakaria dikabulkan doa, dapat seorang anak di hari Tuhan. Jadi doa sembahyang dengan doa dibantu kalau persis itu bisa menembus kemustahilan. Udah sampai situ. Kita dan juga tetap harus pas karena diminta yang lalu.
dirimu mengatasi langit kemuliaan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu
mengikuti ibadah konfirmasi demi Tuhan memberkati. Dan kami belajar persis. Kami kemari untuk berdoa, kami bantu menyembah Tuhan bersama dengan orang-orang kudus banyak lain. Berkat mitzvah berupa emas yang besar, yang bukan terdiri dari kulit dari kayu tenaga, tapi terdiri dari tubuh-tubuh yang diselamatkan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan taruhkan bekas-Mu di atas tubuh dan darah. Layan para pelayan perjamuan kudus layan kami menang. Sidang terima kasih juga yang mengibadi konfirmasi di Tuhan memberkati. Roti letak sampaikan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengenal satu pujian, satu tulis. Bersama dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kami. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Amin. Kita akan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Darah kita manfaatkan alat ini yang Tuhan sudah kasih. Tidak ada yang ada. Luar biasa sembah. Walaupun belum itu sih, belum sih. Tapi yakin tidak ada yang ada. Tidak ada yang mustahil. Masa sembah yang kita dapat. Angkat sama Tuhan lebih tinggi kepada kita. Selain nanti sudah ada tidak banyak berdoa, mengucap syukur dan masih isi besar melahirkan kurban. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan oleh darahku, haleluya, yang ditumpah untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sampai Ia datang. Tidak sedikit pun kita melupakan cinta Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita dengan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sini saja.
Tuhan. Berikan kami Tuhan yang telah Kau sentuh dengan emas. Engkau menjadikan Tuhan termasuk dan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih Tuhan. Jaga kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Adalah semua kehidupan kami. Setelah Tuhan, kegiatan aktivitas kami Tuhan. Dan boleh menjaga diri Tuhan, mensurat dari kedosan. Sehingga kami boleh Tuhan, menyembah dan menyembah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sehingga penyembahan kami Tuhan bersama kerja-Mu. Dan Tuhan selalu menyembah dari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima Tuhan dan coba bersyukur kami. Tuhan berkenanlah bagi penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Buat saat-saat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa dan yang baik. Selanjutnya Tuhan, kami akan bersemangat Tuhan. Jadi berkati Tuhan. Berkati kita dalam Tuhan. Jadi Tuhan berlipat untuk terjadi. Agar boleh Tuhan juga itu terjadi oleh Tuhan. Tidak Tuhan dalam Tuhan. Terpuji Allah Bapa kami yang baik. Dalam nama Yesus Kristus. Bersama kami yang bersyukur. Sebentar. Sebentar itu kita akan pujian dan yang kemenangan. Ada yang mengumumkan tadi malam kita pada malam apa sebenarnya apa posisi khas untuk pasca maka kita perlu bisa pulang. Jadi pengertian oleh Senin mulai dari sekarang kita Kamis Minggu terus masih kita fokuskan korban untuk KKR Pasca tanggal 5 Mei sampai memenuhi jumlah 13 juta. Sekarang 7 sekarang 7 juta lebih. Dianggarkan budgetnya 13 juta. Jadi korban mulai sekarang Kamis Minggu terus di bagian saudara mau bergerak korban langsung tidak apa-apa. Dan Kamis pas 13 di stop dan balik lagi ke kas kembali. Dan Tuhan memberkati. Sebentar dengan kau untuk melihat nama Tuhan sambil kita puji di hadapan Tuhan oleh darah Tuhan. Ini adalah haleluya. Bring
kami untuk tahu diri Tuhan Yesus yang sungguh baik. Siapa kami di hadapan Tuhan dan apa tujuan hidup kami dalam mengikut Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum Tuhan. Boleh menjadi mezbah dupa emas Tuhan, hanya mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja Bapa yang baik. Biar segala yang gelap Tuhan tidak ada lagi didapat dalam kehidupan kami Tuhan, tapi hanya terang yang daripada-Mu yang berkuasa Tuhan, sehingga hidup kami tembus pandang Tuhan, baik dari dalam dan luar sama di mata Tuhan. Tidak ada kepalsuan sedikit pun. Ampuni, kuduskan, sucikan kami Tuhan Yesus, agar kehidupan kami kehidupan layak dan boleh layak dipersembahkan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pembukaan kasih firman-Mu yang luar biasa. Kau memberikan pengertian yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah itu dimeteraikan dalam hati kami, ditancapkan dalam digoreskan Tuhan Yesus, menjadi harta yang berharga dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang menjadi pola pikir kami Tuhan, dasar dalam kehidupan kami untuk mengambil keputusan apapun yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus, korban Kristus yang menjadi dasar pemikiran kami, agar segala sesuatunya Tuhan Yesus bertujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan pembukaan rahasia firman. Mari Tuhan dan Tuhan Yesus senantiasa kami akan membuka rahasia-Mu Tuhan secara luar biasa, secara benar, secara tepat Tuhan, sesuai mau-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan Tuhan dari sehari ke sehari Tuhan, semakin serupa dan segambar dengan Engkau dan Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah-pisah dan tempat ini Tuhan, pelihara kami Tuhan Yesus. Tiba antarkan kami ke tempat tujuan kami, tempat orang suatu apapun juga Tuhan Yesus. Dan tolong kami, dan hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi Kristus yang hidup, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang berhaleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan berkati persembahan kami persembahkan yang kami dapat persembahkan untuk persiapan Paskah tanggal 5 Mei. Tuhan, segala cara yang kami butuhkan bergemuranlah untuk Tuhan mengadakan kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Maka percaya saat kami memberikan kemuliaan, puji-pujian, hormat kepada Engkau Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu, agar berkat dari surga juga mengalirkan dalam kehidupan nikah rumah tangga, dalam pekerjaan usaha studi, dalam pelayanan kami, dalam masa depan kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Karena Tuhan tahu tujuan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga sidang jemaat-Mu di Barengkon, Bapak Noveni, Bapak James, Sinaga, Pak Erwin dan keluarga mereka, Pak Peter Patrick, anak hamba-Mu sekali, Bapak Musim Purba dan keluarga, dan Bapak kami Tuhan. Haleluya, Tuhan bertombol, Tuhan Yesus memberkati. Dan para ibu jangan namanya ini jadi pendoa siapa. Berkati juga doa rantai kami Tuhan yang sudah mulai berjalan sejak hari pertama diumumkan. Tuhan topang kami, baik untuk KKR tanggal 5 Mei di Hotel Atlas maupun KKR tanggal 6 Mei di Hotel Horizon. Setiap imam yang sudah mempersiapkan diri akan ambil bagian. Tuhan memberkati segala dana yang kebutuhan yang kami butuhkan untuk kami boleh hadir melayani Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, dalam nama Yesus, kalau kami berdoa sembahyang dengan tepat, Tuhan berkuasa untuk mengadakannya, mencukupkan bahkan melebihkannya untuk hormat melayani. Berkati bangsa, negara dan kota di mana kami tinggal. Berkati dengan keamanan dan sejahtera, roh teritorial, penguasa angkasa kami mengikat, mematahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus meruntuhkan roh jahat darah, sehingga terbuka sinar kemurahan Allah menembusi jiwa-jiwa daerah-daerah di mana kami berada. Tuhan taruh kami di satu daerah bukan tanpa tujuan. Ada tujuan, menjadi tiang-tiang doa yang naik menjulang tinggi sampai ke surga. Haleluya, yang membuat roh jahat di udara itu terbakar habis oleh malaikat surga dan api Roh Kudus curah melimpahkan, sehingga sejahtera bangsa dan kota kami, sejahtera kami. Haleluya, aman negara kami, aman juga kami. Haleluya, berkati pemerintah negara kami, Presiden Jokowi dan stafnya, dan Presiden yang tegas, yang ditopang oleh doa-doa orang kudus. Haleluya. Walaupun kami kecil bagaikan domba-domba, tapi bukan untuk dirobek-robek,
tapi kami domba dengan serigala untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan perlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Berkati Evangelis Paulus sudah menyerukan firman-Mu, berkati setiap undangan yang sudah kami sebarkan, setiap telinga mendengar, setiap mata membaca. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan pulang, Tuhan sertai kami, baik yang jauh yang dekat, yang jalan kaki, yang kendaraan umum, kendaraan pribadi. Tangan kuasa Tuhan menyertai, mempertimbangkan kami dengan selamat dan pengurangan satu apapun juga. Dan kami sekali berkumpul kembali untuk satu tujuan. Kami mau berdoa, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Yesus. Bapa di surga Tuhan kami, Roh Kudus mendalami segala rencana ini. Ada ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit. Adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami butuh itu Tuhan, agar dunia melihat Tuhan yang kami sembah itu Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat. Akhirnya kasih-Mu, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Pada Anak yang tunggal, sertakan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadahnya berdiri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut dan kita, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hablas kita berkat. Tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.